他的死怎会杀死魔野大师的是风雷弟子？他们关系不是一直都这样吗？老似是接到了什么讯息。果然闻名不如一见呐！这位的确是我侄。这宫殿遗迹吗？还真会装啊！就这些应该是缥缈宫故意为之，究竟有何目的？应该是我异魔族的远古图腾，此阵极其重要，也未必会破解。原来如此。我等实力和力量属性。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Cinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-555. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 554. Kemarin, Kinchan menunjukkan kepada orang-orang ini kalau mereka telah salah memilih lawan. Dengan tubuh abadinya, Kinchan dapat dengan mudah menahan seluruh serangan yang pria itu lancarkan, yang mengakibatkan mereka terkejut bagaimana bisa serangan itu tidak melukainya. Selain itu, Kinchan juga mulai memberikan serangan balik kepada pria tersebut, yang mengakibatkan ia sangatlah ketakutan dan memohon ampunan kepada Kinchan. Namun semua itu hanyalah akal-akalannya saja, supaya rekannya dapat memberikan serangan kepada para gadis Kinchan. Sayang sekali semua itu tidaklah seindah yang mereka bayangkan, karena bagaimanapun ketiga gadis ini sudah mengalami peningkatan kekuatan. Jadi pria itu dapat mereka kalahkan dengan mudah. Kinchan pun pada akhirnya memilih untuk menghabisi mereka dengan menggunakan giok penekan langitnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah mengalahkan kedua pria tersebut, Kinchan pun mulai menanyakan kondisi dari ketiga gadisnya, yang mana mereka itu baik-baik saja. Tapi sesaat kemudian ada yang tidak biasa terjadi pada tempat tersebut, yang mana tiba-tiba saja getaran dan juga retakan telah terjadi. Alhasil Kinchan langsung saja melakukan penyerangan untuk membuka celah pada retakan tersebut. Muncullah hal yang cukup menarik perhatian mereka. Yuruyu tidaklah tahu apa itu, sedangkan Kinchan langsung mengenalinya, yang mana ini seharusnya adalah mutiara yang menjadi inti dari lahirnya kolam luar angkasa. Jadi tanpa pikir panjang, dia pun berencana untuk mengambilnya. Hanya saja hal itu tidaklah semudah yang Kinchan bayangkan. Bahkan dia itu juga harus mengalami luka yang cukup serius pada tangannya, karena berusaha untuk mengambil mutiara tersebut. Beruntungnya, Kinchan dapat memulihkan diri dengan mudah. Berhubung hal ini tidak sesederhana yang dia pikirkan, jadi Gyeoxiankun pun dirinya keluarkan agar dapat mengatasi hal tersebut. Sepertinya Gyeoxiankun merupakan hal yang dapat menekan kekuatan mutiara tersebut. Jadi terlihat dengan jelas kalau mutiara ini perlahan mulai keluar dari penghalang yang melindunginya. Ini membuat Kinchan lega karena mutiara tersebut telah berhasil disimpan oleh Gyeoxiankun. Di dalam giok itu terlihat kalau mutiara ini seakan-akan hidup layaknya ikan yang berenang di kolam. Selain itu, Gyeoxiankun juga dia ubah layaknya tempat tinggal yang nyaman. Kinchan lalu mengajak para gadisnya untuk segera pergi dari tempat ini. Selepas kelompok Kinchan meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian ada semacam kekuatan yang tiba. Ia melakukan pengamatan kepada tempat itu yang sepertinya mereka terkejut, karena mutiara pada kolam ruang angkasa telah hilang. Sosok ini pun pergi kembali, yang mana ternyata itu berasal dari guru pria yang sebelumnya Kinchan habisi. Ia ini bernama Tuan Fei. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, di sana terdapat kekuatan guntur dan petir yang hebat. Selain itu, ada juga roh naga sejati. Mendengar hal itu membuat mereka menduga kalau orang yang menghabisi rekan mereka adalah bawahan dari Feng Lei.
Tapi mereka merasa ini agak aneh, sebab hubungan mereka dengan keluarga Long cukup baik. Lantas bagaimana mungkin Moni bisa dihabisi oleh kekuatan yang berasal dari keluarga Long? Tuan Fei meminta mereka untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, sebab dirinya lah yang akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Untuk sekarang mereka harus fokus dalam mendapatkan hasil dari aturan di sini. Perjalanan pun mulai mereka lakukan demi meninggalkan tempat itu. 他的死最后杀死魔业大师的是风雷弟子，他们关系不是一直这样吗？ Akan tetapi setelah mereka itu pergi, terlihat kalau Cluedo sudah ada di sana. Ia sedang menunggu kedatangan Qingchen dan yang lainnya. Pada akhirnya Qingchen pun datang juga. Melihat ketiga gadis ini, Cluedo pun langsung saja memanggil mereka dengan sebutan kakak ipar. Ia membuat Qingchen agak malu. Begitu pula dengan yang lainnya. Qingchen lalu menanyakan di manakah Zhao Zuwei berada. Yang ternyata sebelumnya Cluedo telah meninggalkan jejak pada Zhao Zuwei. Namun hal itu tiba-tiba saja menghilang dan jejak terakhir berada pada tempat itu. Melihat istana tersebut membuat Qingchen berpikir kalau orang-orang dari istana Piao Miao kemungkinan berada di dalam sana. Jadi mereka pun berencana untuk masuk ke dalam. Tapi sesaat kemudian mereka merasakan ada yang datang kemari. Cluedo pun diminta Qingchen untuk menggunakan sebuah topeng agar dirinya tidak diketahui oleh siapapun. 老四是接到了什么讯息？ Ternyata yang datang kemari ada 3 kelompok. Salah satu dari mereka mengenali Qingchen sebab sebelumnya ia sendiri yang melihat kalau Kaisar Changwu melakukan penyerangan kepadanya. Tapi bagaimana mungkin Qingchen masih dapat hidup? Qingchen pun berpikir pria ini ingin dirinya mati. Namun bukan itu yang dia maksud. Ia hanya terkejut saja. Tetua dari pria ini pun merasa senang karena dapat bertemu dengan Qingchen. Ia pun memperkenalkan namanya sebagai Sang Wuji. Di sebelah kirinya ada pria bernama Wei Xingguang, tetua dari sekte kuno. Dan sebelah kanannya ada penetua dari sekte Guiyan bernama Yu Zhongkui. Melihat ketiga gadis ini, dia dapat tahu kalau mereka berasal dari balai penegak hukum. Sepertinya dugaan dia benar kalau Qingchen bukanlah sosok sembarangan. Sedangkan kedua tetua ini seketika saja terkejut karena baru tahu akan hal tersebut. Jiruyu membenarkan hal itu dan dia juga memperkenalkan Cluedo sebagai seniornya dari aula penegak hukum. Mereka pun langsung saja memberikan hormat kepadanya, yang mana ini tentu saja membuat Cluedo senang. Sang Wuji merasa kalau mereka sudah mendengar kabar kalau Qingchen bersama yang lainnya juga ingin ikut masuk ke istana. Jadi Sang Wuji berkeinginan untuk melakukan perjalanan bersama. Sebenarnya Qingchen agak bingung pesan apa yang dimaksud olehnya. 果然闻名不如一见呐！ 这位的确是我侄。 这宫殿遗迹吗？ 接到消息， Sang Wuji memberitahu kalau Sekte Wuyin memiliki sebuah metode komunikasi yang khusus. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, tempat ini cukup berbahaya. Jadi lebih baik mereka melakukan perjalanan bersama. Ini sangatlah bagus agar mereka dapat menjaga satu sama lain. Cluedo tidaklah mempermasalahkan hal itu dan mengajak mereka untuk ikut pergi bersama. Sesaat kemudian mereka pun telah masuk ke dalam istana. Baru saja tiba, Qingchen dan Cluedo langsung merasakan hal yang begitu familiar. Cluedo pun menjelaskan kalau tempat ini layaknya seperti bangunan kuno milik ras iblis asing. Reruntuhan ini menarik perhatian dari Qingchen. Dan sepertinya pasukan utama Piao Miao telah memasuki tempat itu, dan banyak orang kuat yang juga telah berkumpul. Di sini ada semacam bercak darah yang kemungkinan adanya pertarungan di tempat ini. Sebenarnya orang-orang di sana cukup meremehkan kemampuan dari Qingchen, tapi Qingchen tidaklah terlalu mempedulikan hal itu karena dia penasaran apakah istana Piao Miao sengaja menyebarkan informasi tentang tempat ini supaya mereka dapat membuat orang-orang kemari. Hanya saja Qingchen masihlah belum tahu mengenai tujuan mereka sebenarnya. 还真会装啊！就这些。 应该是缥缈宫故意为之，究竟有何目的？ Sesaat kemudian mereka pun dibawa pergi ke atas istana, yang mana seketika saja mereka pun melihat ada yang tidak biasa, karena batu-batu di sana melakukan pergerakan yang tidak dapat ditebak. Hal ini pun membuat orang-orang itu menjadi penasaran apakah tempat ini memiliki harta.
Seorang pria pun penasaran dengan sebuah pola pada batu di hadapannya. Namun di saat ia menyentuh batu tersebut, seketika saja menghabisi nyawanya dengan ledakan kekuatan dahsyat. Tidak ada yang tersisa dari pria itu selain cincinnya saja. Qiong Zui pun agak kesal karena seharusnya tempat ini tidaklah memiliki bahaya apapun. Lantas bagaimana bisa hal ini seketika menghabisi muridnya? Sang uji meminta maaf karena ia juga tidaklah menduga akan ada bahaya yang muncul. Padahal Denny sudah yakin betul Sekte Hujin sudah tahu cara menangkalnya. Tapi murid tadi bertindak gegabah yang malah membahayakan nyawanya sendiri. Sang uji pun meminta mereka untuk mengikuti dirinya dan jangan sampai menyentuh secara acak. Mereka paham dan mulai mengikutinya. Sedangkan Qingchen bersama yang lainnya juga akan melihat apa yang sang uji ketahui. Sepanjang perjalanan, mereka ini harus berhati-hati karena batu-batu ini bisa saja melukai mereka. Sedangkan Kulodao menjelaskan kalau ini sepertinya adalah formasi totem kuno dari klan iblisnya. Ini digunakan untuk memilih para jenius dari ras iblis, jadi cukup berbahaya untuk diatasi. Qingchen baru tahu akan hal itu, jadi Denny pun berharap kalau Kulodao memiliki sebuah solusi. Sayang sekali meskipun dia mengenalinya, tapi masih terlalu sulit bagi Kulodao untuk memecahkan formasi tersebut. Jadi Kulodao pun bingung bagaimana cara gerbang tersembunyi kabut menemukan cara memecahkan susunan formasinya. Qingchen mulai menyentuh batu tersebut dan mengetahui sesuatu. Tapi dia tidaklah memberitahu mereka. Sedangkan sang uji kembali memberitahu mereka kalau ini adalah pintu masuk sebenarnya menuju reruntuhan. Pesan yang dirinya dapatkan mengatakan adanya larangan khusus pada pintu tersebut. Setiap kali menerobos maka akan memasuki saluran yang berbeda, muncul di berbagai tempat dari reruntuhan. Mereka pun penasaran bagaimana cara sang uji dapat memecahkan larangan itu. Baginya ini sangatlah mudah karena mereka hanya perlu melangkah satu persatu. Untuk menunjukkan caranya, sang uji pun akan memperlihatkannya. Ia pun perlahan-lahan mulai maju ke hadapan pintu tersebut dan tidak lupa mengeluarkan kekuatan spiritual dalam skala yang besar untuk bisa mengaktifkan pintu itu. Akibat hal itu, pintu ini pun mulai bereaksi pada kekuatan sang uji. Ia meminta mereka untuk melakukan yang terbaik, karena gerbang itu akan terbuka berdasarkan kekuatan dan atribut kekuatan yang mereka miliki. Semua ini juga digunakan untuk menilai kekuatan harta karun pada saluran ruang. Mereka paham dan mengalirkan energi spiritual pada gerbang itu. Selama proses ini berlangsung, Qiansu merasa ada yang aneh pada tempat ini. Entah kenapa dia itu merasa tidak nyaman. Hal yang sama juga dialami oleh Chen Sisi dan juga Jiruyu. Qingchen pun meminta mereka untuk merapalkan kekuatan dengan baik karena takutnya hal buruk akan terjadi. Qingchen bersama yang lainnya pun mulai melancarkan energi mereka pada pintu gerbang di sana. Hal itu pun telah membuat pintu ini semakin bereaksi. Dan pada puncaknya adalah giliran Kulodao yang melancarkan serangan dalam skala besar. Berkat hal itu muncullah sebuah ledakan yang mengejutkan semua orang. Selain itu pintu ini juga telah mulai terbuka. Namun sayang sekali untuk mengetahui apa yang ada di sana kita harus melihat pada bagian selanjutnya. Sebab episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana terlihat dengan begitu jelas kalau saat ini Qingchen bersama yang lainnya telah disambut oleh beberapa monster yang melakukan penyerangan. Pelarian pun mereka lakukan dan beruntungnya di sana ada sebuah penghalang yang menghentikan pergerakan dari para monster. Mereka pun seketika saja kembali berubah menjadi batu. Sedangkan Qingchen bersama yang lainnya sudah hampir sampai di pintu lainnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.